tadi kita sedikit membicarakan masalah peranan Kementerian Sosial. Jadi bukan hanya Kementerian Sosial itu ada sebelum adanya COVID. Dan sudah ada selama pemerintahan kita ada. Dan kita di sini memperhatikan yaitu kesejahteraan, bukan kesejahteraan, kepentingan bagi masyarakat yang mungkin miskin atau memerlukan kekurangan. Memerlukan intervensi pemerintah ya. Intervensi negara lah ya. Ya. Sosial, Kementerian Sosial. Biasanya kalau kita membicarakan masalah sosial, itu kita berbicara biasanya sosialisme. Sosialisme itu sosial untuk semua orang. Tapi ternyata sosial itu di negara maju, Jerman, juga Belanda, ada, iya. Inggris semua ada. Ada 3 komponen daripada sosial itu, yaitu jaminan tidak punya pekerjaan atau jaminan pengangguran. Satu lagi adalah jaminan pensiun atau jaminan hari tua. Satu lagi adalah jaminan kesehatan. Kapan menurut Pak Menteri negara seperti Indonesia bisa mempunyai ini dan bukan hanya memberikan uang tunai? Kan kita sekarang masih kasih uang tunai. Kayak negara miskin aja kita sebetulnya. Dan kapan kita bisa kira-kira menuju ke satu tatanan seperti itu? Jadi Pak Peter, kita bagi 2. Ada perlindungan sosial, social protection. Ada jaminan sosial, social insurance. Kalau di perlindungan sosial, seperti yang saya tadi jelaskan di segmen sebelumnya, yaitu ada program bantuan pangan non-tunai, yang 20 juta keluarga penerima manfaat, dan yang bantuan tunai, conditional 10 juta. Itu adalah perlindungan sosial di mana memang ini harus negara yang tanggung seluruhnya. Jadi 100% finance or funded by APBN. Nah, kalau sosial... Berapa jumlah itu? Sekarang ini mungkin anggarannya close to 100 triliun ya. 100 triliun Ya. anggarannya khusus Iya. untuk memberikan uang tunai enggak. dan uang Per hari, bantuan tidak tunai. Per hari ini anggaran di Kementerian Sosial itu 124 triliun ya. Tadinya lucu Pak Peter, saya kronologi sedikit. Sebelum COVID, artinya 3 bulan pertama tahun ini, anggaran saya 62,8 triliun Pak Peter. Artinya DIPA saya tuh, APBN 2020 Kementerian Sosial, itulah 62,8 triliun. Itu already top 6 lah di antara kementerian. Begitu COVID mulai, Maret awal Pak Peter, kita ada minta tambahan. Karena saya pikir kondisi seperti ini saya harus amankan dulu nih yang beneficiaries daripada program perlindungan sosial 2 tadi. Di top up menjadi 104 triliun. Jadi dari 62, 104 triliun. Ya. Kemudian dipotong 2 triliun. Ini kebanyakan adalah untuk 20 juta orang itu? Iya, Kebanyakan. untuk membiayai yang 2 program juta, tadi. iya. Karena kita tambah 102. Nah, sekarang ditambahin lagi 20 triliun sampai akhir tahun karena kita mau memperpanjang program yang bantuan sosial yang khusus COVID. Karena kalau yang tadi program tadi kan program reguler Pak Peter. Mau ada COVID atau nggak ada COVID, der gitu loh. Jadi dari 104 triliun dulu lah, karena 120 ini baru hari ini sebenarnya masuk uangnya. 100 triliun. Udah turun uangnya? Udah turun yang 120 ini. Yang 20 top up baru ini udah turun. Hari ini turun. Yang dari 100 triliun ini Pak Peter, ini yang di luar 2 program tadi itu mungkin hanya sekitar 5-6 triliun. Jadi memang majority daripada uang atau anggaran di Kementerian Sosial adalah untuk yang program perlindungan sosial yang 2 program itu. Yang COVID itu merupakan sesuatu COVID yang kita, terjadi karena kedaruratan ini. Betul. Nah, untuk anggaran COVID di dalam 104 triliun ini ada sekitar 16 plus 3, more or less itu 19 triliun. Pak Menteri, kita ke sini sebentar. Ternyata berdasarkan oleh karena kita berbicara masalah COVID, ya. Di sini dikatakan jumlah pengaduan masyarakat yang terdampak COVID, yaitu ada terjadi 1.330 laporan mengenai penyaluran bantuan sosial. Ada juga 11% atau 176 laporan mengenai sektor ekonomi dan keuangan. Kemudian sektor transportasi, pelayanan kesehatan, dan sektor keamanan. Total pengaduan sebetulnya 1.604 laporan. Relatif sedikit. Atau banyak? Ya menurut saya dengan
target daripada program kita yang kalau bicara jiwa mungkin hampir 100 juta jiwa loh. Ya laporan ini saya susah bilangnya Pak Peter. Saya bilang sedikit nanti orang publik bilang Oh, kita harus objektif aja. Iya. Kalau menurut saya ini ya sedikit sekali ya. Dan begini Pak Peter, program bantuan sosial yang khusus untuk COVID ini harus diingat juga bukan hanya Kementerian Sosial yang menjalankan. Jadi daerah pun juga menjalankan karena memang Presiden meminta bahwa kan merealokasikan anggarannya supaya provinsi juga menjalankan program bantuan sosial, pemerintah kabupaten kota juga menjalankan bantuan sosial, Pak Peter. Jadi cuman memang tentunya the largest chunk daripada program bantuan sosial itu memang ada di kita. Nah jadi kalau menurut saya pengaduan-pengaduan yang jumlahnya seperti ini ya bisa dibilang sih nggak banyak ya, terkait dengan masifnya program bantuan sosial yang kalau kita bicara dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten kota, dan ini kan juga kita nggak tahu. Ini tadi 1.330 itu kan kalau kita buka itu di daerah mana saja Pak Peter, itu kan ada lagi ya kan. Dan pengaduan ini kadang-kadang kan juga bukti kan juga belum tentu akurat. Bisa saja ternyata memang dia pengaduannya itu misalnya kadang-kadang simple thing Pak Peter. Saya tidak kerja karena COVID, bla bla bla. Saya punya anak sekian, tidak ada income. Kenapa saya tidak dapat bantuan sosial? Dikirim, itu kan pengaduan juga. Tapi permasalahannya kemarin dia didata nggak oleh daerah tersebut untuk menerima bantuan. Nah ini yang dari laporan-laporan yang pernah saya lihat banyak hal yang terjadi seperti itu. Jadi tidak didata oleh pemerintah daerah. Apakah Bapak Menteri puas dengan hasil selama ini yang dilakukan oleh Kementerian Sosial khusus di dalam bantuan sosial yang program bantuan sosial yang sebetulnya diterapkan oleh pemerintah? Saya selalu berusaha untuk bekerja yang terbaik, Pak Peter. Ya, jadi puas atau nggak puas itu kan publik yang nilai. Ya, walaupun terkadang memang tentunya baik publik maupun media punya penilaian sendiri. Ya. Presiden juga punya penilaian. Bagaimana penilaian Presiden? Ya kalau menurut dari penyerapan anggaran Pak Peter karena kan Presiden itu kan sampai kemarin pun kalau nggak salah juga beliau mengumpulkan para kepala daerah ya di Istana Bogor mengenai penyerapan anggaran. Nah karena begini Pak Peter, kondisi pandemik seperti sekarang ini di mana ya ekonomi kan nggak jalan Pak Peter, ya kan. Memang penggerak utamanya kan harus government spending. Ya, dan Presiden itu from time to time selalu mengingatkan kita bahwa gunakan belanjanya begitu loh. Nah kalau dinilai dari sisi serapan anggaran, ya alhamdulillah per hari ini kita penyerapannya paling tinggi. Jadi Pak Menteri, saya pernah melihat di dalam satu rapat kabinet, di mana kebetulan saya juga mengikuti siaran tersebut atau sebetulnya melalui kalau tidak salah Microsoft atau melalui Zoom yang sebetulnya melalui elektronik, di mana tiba-tiba Presiden kelihatan sangat marah. Presiden mengatakan, mana data-data mengenai orang-orang yang menerima bantuan sosial? Apakah sudah sampai? Tolong sampaikan kepada saya ingin tahu apa bukti bahwa mereka sudah menerima itu. Dan tidak ada menteri yang bisa menjawabnya. Dan bahkan itu disampaikan juga kepada Ibu Menteri Keuangan pada saat itu. Apa sebabnya Presiden marah pada saat itu? Saya nggak ingat rapat yang mana ya, tapi saya ada nggak di situ ya? Bapak nggak ada? Oh, kalau kalau data Pak Peter itu tentunya gini, tidak mungkin tidak terdata kalau kami, karena kan nanti juga kita kan akan diperiksa oleh BPK dan BPK itu meriksanya kan memang anggaran ini dipakai untuk apa dan siapa yang menerima. Dan kan harus ada tanda terimanya kalau itu berupa yang langsung di hand in seperti itu. Tapi kalau bicara yang ditransfer atau seperti tadi non tunai atau dimasukkan ke rekening, itu kan semuanya ada datanya semua. Ya.
Sebetulnya Pak Menteri pada saat itu tidak ada, tapi ini sebetulnya pertanyaan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Tapi saya mendapatkan impresi bahwa Presiden itu tidak puas. Betul? Salah. Ya mungkin karena saya nggak di sana, jadi saya nggak bisa kasih apa namanya. Secara keseluruhan, secara umum, Presiden puas dengan program bantuan sosial yang Ya kalau itu mungkin lebih baik ditanya ke Pak Presiden ya. Saya Tapi kira. Bapak kan Menteri Sosial, harus tahu kira-kira bagaimana Ya, pendapat dari Presiden. ya, istilah beliau sih terakhir lumayan kan begitu. Kemudian apa namanya, penyerapan anggaran kita sejauh ini cukup baik ya. Sudah di atas 63% ya dari anggaran yang kalau dibicara pertengahan tahun kan 50%, tapi kita surpass that apa namanya 50% gitu ya. Berapa jumlah kanwil Kementerian Sosial? Kita nggak punya kanwil. Atau di daerah provinsi kan pasti ada. Setiap provinsi ada dinas sosial, tapi itu atau dinas sosial lah mungkin. ya seluruh kabupaten kota ada. Seluruh berapa jumlah total mereka yang bekerja di bawah Kementerian Sosial di kabupaten kota dan seluruh Gini, Pak Indonesia? Peter, mereka bukan pegawai Kementerian Sosial. Dari pegawai daerah. Pemda. Dan mereka tidak bertanggung jawab kepada Kementerian Sosial. They are not on our payroll pertama, dan mereka bukan pegawai Kementerian Sosial. Tapi mereka menyalurkan apa yang diberikan oleh Kementerian Ya Sosial. jadi akhirnya mereka bermitra dengan kita. Tapi mereka tidak bertanggung jawab kepada kita. Kalau karyawan Kementerian Sosial sendiri itu sekitar 3.900 lah. Jadi Bapak sebetulnya Pak Menteri bisa marah sama gubernur kalau ada yang terjadi tidak benar. Bisa. Ya bisa, tapi ya gini Pak Peter, kita kan memang menganut otonomi ya. Artinya memang mereka juga memiliki ya otonomi begitu. Walaupun saya selalu bilang bahwa apapun yang dilakukan pemerintah pusat ini juga sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah tersebut. Jadi belum tentu seluruhnya adalah tanggung jawab daripada Kementerian Sosial Pusat di Jakarta ya. Ya kurang lebih seperti itu. Bekerja sama kemitraan Ya, dengan gubernuran. Harus. Jadi mereka biasanya kita dengan kabupaten kota langsung Pak Peter. Ya tentunya dengan provinsi dan tentunya dengan kabupaten dan kota, dan bahkan mungkin di bawah itu lagi juga ada juga. Mungkin di kecamatan pun ada. Ya ujung-ujungnya bisa ke situ. Ya, kita jeda sebentar. Oke. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Menteri Sosial Pak Yuliari Batubara setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Impact.